Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat meskipun proses pembelajarannya masih dilakukan secara daring. Tetap semangat dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pasar modal dan juga lembaga keuangan yang lain. Yang pertama tentang pasar modal. Pasar modal itu merupakan pasar yang kegiatannya itu berhubungan dengan efek. Dalam kaitannya melakukan perdagangan efek antara penawar umum dan perusahaan penerbit efek tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa sekarang dan masa depan. Intinya bahwa pasar modal itu adalah pasar yang menjual efek seperti saham, obligasi, reksadana seperti itu. Fungsinya itu adalah sarana untuk menginvestasikan dana jangka panjang. Jadi misalkan masyarakat memiliki kelebihan dana, maka bisa diberikan saham ataupun obligasi ataupun reksadana untuk menginvestasikan uangnya tersebut sehingga di kemudian hari uangnya bisa diambil kembali dan nilainya akan bertambah. Kemudian perannya itu adalah mendukung pembangunan ekonomi karena menjadi sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. Jadi, dengan adanya pasar modal, maka masyarakat itu kan bisa melakukan investasi dalam bentuk pembelian saham ataupun obligasi. Dengan adanya investasi tersebut, maka dampaknya akan bisa mendukung pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena dengan pembelian saham, pembelian obligasi, maka suatu perusahaan itu akan mendapatkan modal dari orang yang membeli saham atau obligasi. Dan modal tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan usaha dari perusahaan-perusahaan yang menjual saham ataupun obligasi. Yang selanjutnya adalah lembaga penunjang pasar modal. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga yang akan membantu proses penyelenggaraan dari kegiatan pasar modal itu sehingga bisa berjalan dengan baik dan juga maksimal. Yang pertama ada lembaga penjamin emisi efek, kemudian ada lembaga perantara perdagangan efek. Ini yang menjadi perantara antara yang menjual saham ataupun obligasi yang menjual efek dengan yang membeli efek. Kemudian perusahaan surat berharga, ada pedagang efek, ada perusahaan penilai, ada penanggung, ada wali amanat, ada akuntan publik yang melakukan audit keuangannya, kemudian ada juga notaris, kemudian ada konsultasi hukum yang memberikan jasa konsultasi atau memberikan pelayanan terkait dengan hukum antara kedua belah pihak, antara yang membeli efek maupun yang menjual efek, sehingga satu dengan yang lain itu tidak saling merugikan. Kemudian ada biro administrasi efek, ada pemeringkat efek, dan juga ada yang namanya manajer investasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penjamin efek. Jadi penjamin efek itu adalah perusahaan atau lembaga yang bertugas menjamin penjualan efek yang diemisikan dan membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi penjamin efek ini yang menjamin dari penjualannya. Jadi agar emiten yang memiliki modal itu tidak mengalami kerugian ketika mereka sudah mengeluarkan efek. Kemudian perantara perdagangan efek seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian perusahaan surat berharga. Jadi perusahaan surat berharga itu adalah perusahaan yang didirikan dengan maksud untuk melakukan bisnis pada perdagangan sekuritas. Jadi perusahaan ini memang didirikan untuk melakukan kegiatan perdagangan efek. Kemudian pedagang efek itu adalah perusahaan pialang yang bertindak sebagai pedagang perantara efek atau agen. Jadi pedagang efek atau pialang ini adalah sebagai
pihak yang mempertemukan atau yang menjadi perantara antara yang mengeluarkan efek dan juga yang memberi efek. Kemudian perusahaan penilai, itu adalah lembaga penilai kewajaran kekayaan perusahaan yang akan go public untuk menghindari kecurangan yang akan terjadi di masa depan dan menghilangkan kerugian dari investor. Jadi ini menilai dari perusahaan yang mengeluarkan efek atau yang menjual efek, apakah perusahaan tersebut itu masih likuiditasnya itu masih baik atau mengalami masalah terkait dengan likuiditas atau bahkan sudah pilot. Jadi kalau sudah pilot maka perusahaan ini tidak akan bisa untuk menjual efeknya lagi karena sudah dinilai. Jadi untuk melindungi dari si investornya agar tidak mengalami kerugian. Kemudian penanggung, itu adalah lembaga penanggung kewajiban emiten yang tidak terpenuhi atas pembayaran pinjaman obligasi beserta bunganya kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya. Jadi ini yang menanggung ketika ada gagal bayar dari pihak ataupun perusahaan yang menjual efeknya. Kemudian wali amanat. Wali amanat ini adalah lembaga yang bertugas untuk mewakili dan melindungi kepentingan para pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perwali amanatan. Jadi ini yang mewakili dari investor atau pihak yang membeli obligasi, seperti itu. Kemudian akuntan publik. Seperti yang saya jelaskan tadi, tugasnya adalah mengaudit. Kemudian notaris. Notaris itu adalah lembaga yang diperlukan untuk melakukan perubahan anggaran. Jadi untuk membantu terkait dengan bagaimana anggaran yang akan digunakan oleh suatu perusahaan yang menerbitkan efek. Kemudian konsultasi hukum, menangani terkait dengan hukum. Kemudian ada Biro Administrasi Efek, itu adalah badan usaha Indonesia yang melakukan usaha pengelolaan administrasi efek, seperti registrasi, pencatatan efek. Jadi terkait dengan kegiatan yang menjual dan juga membeli efek, itu akan data atau dikelola datanya melalui Biro Administrasi Efek. Kemudian ada pemeringkat efek, itu adalah lembaga yang bertugas memeringkat efek yang bersifat utang. Jadi dengan adanya pemeringkat ini investor itu akan tahu mana perusahaan yang memang dalam penjualan efek itu bagus, mana perusahaan yang sudah mengalami beberapa kendala sehingga lebih baik investor tidak membeli efek pada perusahaan tersebut. Kemudian manajer investasi itu adalah pihak yang menurut perundang-undangan itu bertugas untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kecuali untuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya. Jadi manajer investasi ini tugasnya adalah mengelola dari portofolio efek yang sudah dikeluarkan, baik untuk nasabah secara individu maupun secara kelompok. Kemudian produk-produk dari pasar modal, itu yang pertama ada saham. Jadi saham itu adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Jadi saham itu adalah surat yang menunjukkan kepemilikan seorang individu terhadap suatu perusahaan. Jadi misalkan seseorang itu sudah membeli saham, maka dia sudah memiliki hak atas kepemilikan atas sebagian perusahaan yang dia beli sahamnya tersebut. Kemudian obligasi. Obligasi itu adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang dan harganya secara periodik pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya di sini adalah obligasi itu dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki utang. Jadi obligasi itu dikeluarkan merupakan bentuk bukti surat utang, kemudian obligasi tersebut akan dibeli oleh investor. Nah, berarti si perusahaan ini memiliki hutang pada investor yang pada kemudian hari yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan, perusahaan ini harus mengembalikan utang tersebut baik pokok maupun bunganya itu kepada investor yang sudah membeli surat utang tersebut.
Kemudian derivatif. Derivatif ini ada reksadana, ada buktiran, dan juga ada waran. Selanjutnya kita akan bahas asuransi. Nah, perasuransian itu adalah suatu perusahaan yang memberikan jasa dalam bidang asuransi, yakni lembaga yang menyediakan jasa penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis yang telah memberikan premi asuransi. Jadi, ketika seseorang itu sudah mendaftarkan diri pada asuransi, maka dia akan membayarkan sejumlah uang, dan ketika barang ataupun sesuatu yang dia asuransikan itu mengalami misalkan seperti kerusakan atau kehilangan seperti itu, maka asuransi akan menanggung dan akan menggantikan resiko ataupun kerugian yang dialami oleh seseorang yang sudah memberikan pembayaran terhadap pihak asuransi. Jadi akan ada preminya. Fungsi dari asuransi adalah pengurang resiko. Jadi dengan asuransi itu bisa memberikan ganti rugi ketika seseorang itu mengalami kerusakan atau mengalami kehilangan suatu barang, maka resiko kerugian yang dia alami akan menurun atau bahkan bisa dihilangkan. Kemudian produk asuransi itu ada asuransi jiwa, jadi jaminan terhadap jiwa seseorang. Misalkan jaminan tentang kematian, jadi misalkan seorang yang mengalami kecelakaan, maka dia bisa mendapatkan asuransi jiwa. Kemudian ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, dan juga ada asuransi umum. Kemudian dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi dana pensiun ini merupakan lembaga yang mengelola terkait dengan dana pensiun dari seorang pekerja, agar seorang pekerja itu di masa yang akan datang atau di masa tuanya itu bisa sejahtera. Fungsi dari dana pensiun ini adalah sebagai fungsi pensiun, yaitu untuk program pensiun yang memberikan manfaat di hari tua. Kemudian ada fungsi asuransi. Fungsi asuransi ini adalah memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang akan dialami ketika sudah di masa tuanya. Kemudian fungsi tabungan, jadi dana pensiun itu mengharuskan setiap anggotanya untuk menyisihkan sebagian dari uang yang dimiliki untuk ditabung yang akan digunakan kelak ketika mereka sudah pensiun atau sudah di masa tua. Kemudian perannya adalah yang pasti memelihara kesejahteraan di hari tua nanti. Kemudian jenis-jenis dana pensiun, ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja ini biasanya dibentuk oleh perusahaan ataupun badan usaha yang memang ditujukan untuk para karyawannya. Sedangkan kalau dana pensiun lembaga keuangan ini dibentuk oleh bank ataupun perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan. Jadi misalkan seseorang itu perusahaannya tidak menyediakan dana pensiun, maka bisa menabung ataupun ikut serta dalam dana pensiun lembaga keuangan agar dia di hari tuanya itu bisa mendapatkan dana pensiun sehingga bisa lebih sejahtera dan tidak mengalami kesulitan terkait dengan keuangan di masa tua. Kemudian pegadaian. Pegadaian itu adalah badan usaha yang kegiatannya memberikan pinjaman sesuai dengan nilai barang-barang yang dijaminkan dan memberikan kesempatan kepada nasabah menebus barang jaminan dengan syarat melunasi pokok pinjaman. Jadi seperti yang kalian sudah tahu bahwa pegadaian itu merupakan badan usaha yang menerima pinjaman dari seseorang. Jadi seseorang yang mau meminjam ke pegadaian maka harus menggadaikan barang-barang yang dimiliki. Ketika sudah mampu untuk melunasi pokok pinjamannya, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada sang pemilik.
Fungsi dari Pegadaian yang pertama adalah penyalur uang pinjaman atas hukum gadai. Jadi masyarakat bisa meminjam di Pegadaian, kemudian mencegah pemberian yang tidak wajar seperti Pegadaian gelap. Pegadaian itu merupakan lembaga resmi, jadi bisa untuk menanggulangi masalah Pegadaian yang gelap yang bisa saja itu merugikan masyarakat. Kemudian mengembangkan usaha lain yang menguntungkan Pegadaian. Membina perkreditan terkait dengan pinjaman ya, kemudian mengelola keuangan perlengkapan dan organisasi. Jadi Pegadaian itu juga akan mengelola atau berfungsi untuk mengelola keuangan dari Pegadaian itu sendiri. Kemudian produk Pegadaian ada produk gadai konvensional, ada produk gadai syariah, ada produk berbasis fidusia, ada produk gadai sistem angsuran, ada produk investasi emas, ada jasa taksiran, ada jasa titipan, dan jasa sertifikasi batu mulia.